Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah Amalia, NIM 1908308030, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 5A. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Leni Sri Wahyuni, M.Hum. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai teori pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemrolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Selanjutnya yaitu proses pemerolehan bahasa. Terdapat dua proses. Yang pertama, proses kompetensi, dan yang kedua, proses performansi. Apa itu proses kompetensi? Nah, proses kompetensi ialah proses penguasaan tata-tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Proses kompetensi ini menjadi syarat untuk terjadinya proses performansi yang terdiri dari dua buah proses, yakni proses pemahaman dan proses penerbitan atau proses menghasilkan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan atau kepandaian mengamati atau kemampuan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan penerbitan melibatkan kemampuan mengeluarkan atau menerbitkan kalimat-kalimat sendiri. Nah, kedua jenis proses kompetensi ini apabila telah dikuasai anak-anak akan menjadi kemampuan linguistik anak-anak itu. Jadi, kemampuan linguistik terdiri dari kemampuan memahami dan kemampuan melahirkan atau menerbitkan kalimat-kalimat baru yang dalam linguistik transformasi generatif disebut perlakuan atau pelaksanaan bahasa atau performansi. Kemudian, teori pemerolehan bahasa ini terdapat 3 hipotesis, yaitu hipotesis nurani, yang kedua hipotesis tabula rasa, dan yang ketiga hipotesis kesemestaan kognitif. Nah, pada hipotesis nurani ini terdapat beberapa hasil pengamatan. Yang pertama yaitu semua anak-anak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya, asal saja diperkenalkan pada bahasa ibunya itu. Dan yang kedua, pemerolehan bahasa tidak ada hubungannya dengan kecerdasan anak-anak. Dan yang ketiga, kalimat-kalimat yang didengar anak-anak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap, dan jumlahnya sedikit. Dan yang keempat, bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain, hanya manusia yang dapat berbahasa. Selanjutnya, proses pemerolehan bahasa oleh anak-anak dimanapun sesuai dengan jadwal yang erat kaitannya dengan proses pematangan jiwa atau psikologi anak-anak. Dan yang terakhir, struktur bahasa sangat rumit, kompleks, dan bersifat universal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hipotesis nurani. Hipotesis nurani ini dapat dibedakan adanya dua macam, yaitu hipotesis nurani bahasa dan hipotesis nurani mekanisme. Hipotesis
nurani bahasa yaitu merupakan satu asumsi yang menyatakan bahwa sebagian atau semua bagian dari bahasa tidaklah dipelajari atau diperoleh, tetapi ditentukan oleh fitur-fitur nurani yang khusus dari organisme manusia. Sedangkan hipotesis nurani mekanisme menyatakan bahwa proses pemerolehan bahasa oleh manusia ditentukan oleh perkembangan kognitif umum dan mekanisme nurani umum yang berinteraksi dengan pengalaman. Mengenai hipotesis nurani bahasa, Chomsky dan Miller mengatakan adanya alat khusus yang dimiliki setiap anak-anak sejak lahir untuk dapat berbahasa. Nah, adapun nama dari alat tersebut yaitu LAD atau biasa disebut Language Acquisition Device. LAD ini berfungsi untuk memungkinkan seorang anak-anak memperoleh bahasa ibunya. Adapun cara kerja dari LAD itu yang pertama yaitu ucapan-ucapan bahasa X. Contohnya seperti bahasa Sunda, bahasa Arab, atau bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Diberikan kepada seorang anak-anak sebagai masukan, sebagai input. Nah, maka LAD itu akan membentuk salah satu tata bahasa formal sebagai keluaran outputnya. Selanjutnya yaitu mengenai hipotesis tabula rasa. Tabula rasa secara harfiah berarti kertas kosong, dalam arti belum ditulis apa-apa. Hipotesis tabula rasa ini menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong, yang nantinya akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Sejalan dengan hipotesis ini, behaviorisme menganggap bahwa pengetahuan linguistik terdiri hanya dari rangkaian hubungan-hubungan yang dibentuk dengan cara pembelajaran S dan R, stimulus respon. Cara pembelajaran stimulus respon yang terkemuka adalah plaziman klasik, plaziman operan, dan mediasi atau penengah yang telah dimodifikasi menjadi teori-teori pembelajaran bahasa. Adapun pada plaziman operan, yang pertama yaitu anak mengucapkan semua bunyi yang ada pada semua bahasa, babbling period. Kemudian orang tua si anak hanya memberikan bunyi-bunyi tertentu yang akan menjadi cikal bakal bahasa pertama si anak. Lalu si anak menirukan bunyi-bunyi yang ia dengar, yang dilazimkan kepadanya oleh orang tuanya. Lalu si anak akan menggabungkan bunyi-bunyi yang telah dilazimkan kepadanya untuk meniru ucapan orang tuanya. Dan orang tua akan memberikan ganjaran ketika anak berhasil menirukan apa yang diucapkan orang tuanya. Ganjaran di sini berupa balasan. Balasan karena si anak telah berhasil menirukan apa yang diucapkan orang tuanya. Bisa berupa senyuman, bisa berupa ciuman, atau kejutan lainnya yang diberikan orang tuanya kepada seorang anak. Kemudian yang terakhir yaitu hipotesis kesemestaan kognitif. Hipotesis ini telah diperkenalkan oleh Piaget yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses-proses pemerolehan bahasa anak-anak. Urutan pemerolehan ini secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, antara usia 0 sampai setengah tahun, anak mengembangkan pola-pola aksi dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga terbentuklah struktur-struktur akal yang akan digunakan untuk membangun dunia kekekalan benda. Lalu setelah struktur aksi dinuranikan, lalu sekitar usia 2-7 tahun, anak masuk pada tahap representasi kecerdasan. Nah, lalu struktur-struktur linguistik mulai dibentuk berdasarkan bentuk-bentuk kognitif umum yang telah dibentuk ketika berusia kurang lebih 2 tahun. Lalu selanjutnya, berdasarkan pandangan Piaget tersebut, maka tahap pemerolehan bahasa sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak memilih satu gabungan bunyi pendek
dari bunyi-bunyi yang didengarkan untuk menyampaikan satu pola aksi. Kedua, jika digabungkan bunyi pendek ini dipahami, maka anak akan memakai seri bunyi yang sama, namun dengan bentuk fonetik yang lebih dekat dengan fonetik orang dewasa. Nah, setelah tahap kedua di atas, muncullah fungsi-fungsi tata bahasa yang pertama, yaitu subjek, predikat, dan objek aksi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.